Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, merupakan daerah yang memiliki banyak potensi sumber energi gas rawa yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti LPG. Orang di balik kemandirian energi ini adalah ahli geologi Handoko Teguh Wibowo. Dia memelopori pemanfaatan gas rawa untuk rumah tangga. Indonesia itu potensi gas rawanya dari ujung Sumatera ya, Aceh sampai Papua itu menyebar begitu luas. Dan itu saya kira menjadi resources, sumber daya yang bisa diberdayakan, diutilisasi sebagai program untuk ketahanan energi dan kemandirian energi di pedesaan. Kelangkaan tabung gas LPG 3 kg di berbagai daerah menyebabkan antrean panjang dan harga yang melambung tinggi. Tapi itu tidak dialami puluhan keluarga di Grobogan, Jawa Tengah, karena mereka tak lagi menggunakan gas LPG. Mereka beralih menggunakan gas rawa yang keluar dari pengeboran sumur air untuk memasak. Alasannya, sejak menggunakan gas rawa pada 2017, warga tak perlu lagi merogoh kocek demi membeli gas melon. Orang di balik kemandirian energi ini adalah ahli geologi Handoko Teguh Wibowo. Dia memelopori pemanfaatan gas rawa untuk rumah tangga. Indonesia itu potensi gas rawanya dari ujung Sumatera ya, Aceh sampai Papua itu menyebar begitu luas. Dan itu saya kira menjadi resources, sumber daya yang bisa diberdayakan, diutilisasi sebagai program untuk ketahanan energi dan kemandirian energi di pedesaan. Rajek adalah salah satu wilayah di Grobogan, Jawa Tengah yang memiliki kantong gas rawa. Pada 2016, tim ahli geologi melakukan kajian dan eksplorasi potensi gas rawa di desa ini. Hasil penelitian menyebutkan sumber air Sendang Beluk yang ada di desa Rajek adalah titik tersimpannya gas alam ini. Di depan saya ini adalah sebuah fenomena geologi di mana gas secara alamiah keluar dan kelihatan seperti mendidih, padahal ini bukan. Ini adalah gas rawa atau kita sebut sebagai biogenic shallow gas yang kemudian memotong ada water table di atasnya dan hasilnya seperti ini. Gas rawa terbentuk dari sisa organisme yang terendapkan di sedimentasi rawa purba. Gas dengan kandungan metana ini biasanya ditemukan di kedalaman 30 hingga 40 meter. Gas ini kerap ditemukan warga kala mengebur tanah untuk membuat sumur air, seperti yang dialami Abdul Aziz pada 2007 silam. Ya, setiap kemarau panjang, warga, terutama keluarga saya itu kekurangan air. Nah, saya menyuruh orang untuk ngebor agar supaya bisa menemukan air. Tetapi pada saat itu tidak keluar air, Mbak. Tapi keluarannya itu gas. Aziz selalu menggunakan gas itu untuk memasak dengan peralatan seadanya. Kalau awal-awal itu saya menggunakan alat-alat sederhana, seperti saya membuat batu, dapur dari batu, lalu saya beri panci. Nah, itu setelah itu saya lalu dapat ide, ternyata ini bisa digunakan untuk masak beneran. Dan saya salurkan ke dapur pakai paralon. Aziz mengaku sempat khawatir dengan efek samping gas rawa yang dia gunakan sebagai pengganti kayu bakar untuk memasak. Tapi awal-awal itu saya berpikirnya ini beracun apa enggak. Ini adalah pipa pengambilan sumber dari gas itu sendiri, lalu dialirkan ke tungku melalui pipa. Lalu di sini saya beri keran. Kalau mau digunakan untuk memasak, keran ini saya buka seperti ini. Lalu untuk menghidupkannya saya butuh bantuan korek api karena ini bukan kompor
gas seperti yang LPG setelah selesai memasak, karena tidak digunakan agar gas itu tidak membahayakan pernapasan keluarga saya, lalu ini saya matikan. Gas ini kalau di luar, di ruangan luar, di udara itu, kalaupun ada percikan api itu tidak akan bisa hidup, karena kalau kena angin itu bisa mati sendiri. Jika Aziz memanfaatkan gas rawa secara swadaya, ahli geologi Handoko Teguh Wibowo justru menggagas utilisasi gas rawa agar bisa dimanfaatkan warga sekitar. Keresahan Handoko terkait keberlanjutan energi fosil membuatnya berinovasi dengan memanfaatkan sumber energi alternatif untuk masyarakat. Ini adalah sumur gas rawa yang dibor menggunakan metode untuk mencari air, ya, kedalamannya 40 meter. Dan disinilah kita temukan sumber gas rawa yang bercampur dengan air. Seperti ini. Nah, gas yang bercampur air inilah yang nantinya akan kita salurkan ke area ini. Jadi ini adalah instalasi di mana air dan gas kita pisahin. Ya, air nanti kita injek lagi ke sumur injeksi dan gas kita tampung di sebelah sini, tabung yang satu ini. Nah, gas yang terpisah antara air dengan gas tadi kemudian kita salurkan ke masyarakat sebagai bahan bakar untuk kompor. Di bawah supervisi Handoko, pemerintah setempat membangun infrastruktur gas ke rumah warga, termasuk instalasi pipa dan modifikasi kompor gas. Ya, ini adalah kompor gas rawa. Bentuknya persis sekali dengan gas LPG, namun ada beberapa part yang kita rubah, kita modifikasi agar gas rawa ini bisa menyala. Pada 2017, ada 22 keluarga menggunakan gas rawa sebagai bahan bakar kompor mereka. Kini, jumlahnya bertambah hampir 2 kali lipat, sekitar 40 keluarga. Perbedaannya kalau gas rawa kan lebih aman, lebih nyaman, lebih bersih di panci juga, apinya lebih biru, gitu, lebih murah, lebih mudah didapat. Kalau LPG kan kadang apinya juga merah, terus tekanannya api itu kenceng banget, jadi takut kalau misalnya apinya mati, hidupin lagi itu takut. Kalau LPG kan kadang lagi kosong kan susah nyari-nyarinya. Itu juga mahal juga harganya, lebih hemat pakai gas rawa. Lantas, apa saja perawatan yang perlu dilakukan kala menggunakan gas rawa untuk memasak? Harus ya dicek, sering dicek. Kalau misalnya musim hujan juga kan harus dicek, itu ada airnya yang di dalam itu terlalu banyak, nanti kompornya itu kan bunyi kayak ada air mendidih bek-bek di dalam situ. Itu dibuka, dibersihin, udah dipasang lagi, aman. Siti mengaku sempat takut saat pertama kali memasak dengan gas rawa. Pertama kali ya pasti takut lah, takut bahaya, takut membahayakan masyarakat semua gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ya, dengan pemerintah mengolah itu sumur itu, gas itu, senang, bermanfaat sekali bagi warga dan masyarakat. Namun, ada pula warga yang hingga kini masih takut sehingga urung menggunakan gas rawa untuk memasak. Nggih takut, napa nggih mungkin napa mboten nyala. Terus mungkin enten kendala napa-napa ngoten niku lho, Mbak. Nah, LPG kan mboten langsung ngoten. Analis energi berkelanjutan dari IESR mengatakan kemungkinannya kecil gas rawa meledak saat digunakan. Namun, risiko yang mungkin terjadi adalah kebakaran. Karena bertekanan rendah, dia shallow, sebenarnya kemungkinan meledaknya itu sangat sedikit. Karena untuk bisa menghasilkan ledakan, dia harus dikompres dalam tekanan yang cukup tinggi, kemudian tiba-tiba dirilis. Dan ketika mengalir ke pipa-pipa di rumah, tekanannya itu udah sangat kecil, sehingga seharusnya aman untuk digunakan tanpa ada kemungkinan meledak. Nah, kalau terbakarnya ya wajar seperti yang lainnya ya, selama ada gas sebenarnya akan mungkin muncul api. Diakui Handoko, kekhawatiran mengenai risiko dan bahaya
menjadi salah satu kendala pemanfaatan gas rawa. Kemudian kita lakukan sosialisasi bahwa gas rawa atau biogenic cell gas ini sebetulnya ya seperti biogas, nggak bahaya. Bahaya ya kebakar, tetapi kita ada satu alat di mana tetap memperhatikan keselamatan ya dan kesehatan juga. Faktor lain yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan pasokan, termasuk menjaga tekanan gas. Ruang ini adalah diperuntukkan ketika sumur gas rawa drop pressure-nya, ini secara otomatis dia akan bekerja. Di sini ada kompresor 4 buah yang nanti akan bergantian. Ya. Ini juga ada alat namanya water level control. Ketika air yang disedot dan naik sampai level ini, secara otomatis akan menghidupkan 2 pompa air yang di bawah. Sehingga gas dan air yang terbawa nantinya akan terpisah secara otomatis melalui pipa dan pompa air ini, dan yang keluar adalah gas rawa yang bebas dari air atau konten air sangat sedikit. Gas rawa tak hanya ditemukan di Gerobokan, tapi juga di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Lembaga Kajian di Bidang Energi dan Lingkungan, IESR. Nah, kalau khusus di Jawa Tengah, itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah pernah melakukan estimasi pengukuran berapa banyak sih volume gas rawa di seluruh provinsi, dan hasilnya itu ada sekitar 14,5 juta standar cubic feet untuk seluruh area Jawa Tengah. Itu lokasinya tersebar di berbagai kabupaten, ada yang di Pemalang, ada yang di Semarang, ada yang di Pati, ada yang di Grobogan di mana Desa Rajek berada, dan juga kabupaten-kabupaten lain. Dengan potensi besar yang dimiliki, gas rawa diharapkan menjadi sumber energi alternatif pengganti LPG. Jadi kedepannya saya harap sih beberapa daerah yang mempunyai sumber daya ini bisa dioptimalisasi, dimanfaatkan sebagai pengganti LPG dalam rangka program penguatan di sektor energi dan kemandirian energi. Yang perlu dipertimbangkan juga, mungkin dibilang ruginya gitu ya, adalah karena untuk bisa memanfaatkan ini nggak bisa dalam skala satu rumah tangga independen memanfaatkan sendiri, melainkan harus kolektif ya, harus ada pemahaman dulu terkait teknis atau engineeringnya, dan ini perlu memanggil ahli, dan untuk memastikan keberlanjutannya memang harus ada pengelola yang profesional, bukan pengelola yang voluntary, makanya ada iuran untuk bayar gasnya tadi. Lantas, apakah gas rawa bisa jadi solusi kelangkaan gas LPG yang disubsidi pemerintah? Pemerintah kan justru supportnya ke peralihan ke kompor induksi ya. Ini perspektifnya bisa dari satu, pengurangan emisi gitu ya, atau penurunan beban APBN karena adanya subsidi energi gitu ya. Pemerintah itu sepertinya lebih berat ke arah subsidi energinya, karena kan LPG itu gede banget ya subsidinya. Kalau kita pindah ke kompor induksi, sebenarnya itu memindahkan emisi saja dari kompornya ke sumber pembangkit listriknya gitu. Di tengah kelangkaan pasokan gas LPG 3 kg, warga Rajek berharap semakin banyak orang memanfaatkan gas rawa. Jadi biar semuanya merasakan gasnya aman, nggak ada kendala gitu. Pengennya gitu, biar semua merasakan masak pakai gas rawa rasanya kayak apa gitu, biar ngerti, biar nggak takut-takut lagi.